Punya rumah 271 miliar rupiah. Uang 200. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya perwakilan dari kelompok 2B akan membuka jalannya video kali ini, yaitu yang berjudul Kasus Korupsi Keuangan CSR PT Timah sebanyak 271 triliun. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang sangat besar yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia sendiri pada negaranya sendiri, yang dimana tentunya hal itu dapat melanggar adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemerintah. Adapun pasal-pasal yang berlaku yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana tindak pidana korupsi harus segera dihapuskan. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga pasal 55 KUHP, yang dimana barang siapa yang dengan sengaja menggunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyalahgunakan kewenangan itu dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka dapat dipidana sesuai dengan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi. Dan inilah yang terjadi pada kasus korupsi 271 triliun yang dilakukan oleh CSR PT Timah yang ada di daerah Riau. Selanjutnya yaitu ada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu, berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim saya kepada beberapa mahasiswa dan juga dosen terkait kasus tersebut. Apakah pandangan dan stigma yang mereka berikan kepada kasus tersebut? Saya Ruli, saya dosen arsitektur ITK. Saya Doli Manabila dari program studi arsitektur. David Zafrat dari Prodi Arsitektur. Waktu luar biasa ya, kemarin sempat booming terkait dengan kasus ini. Karena kasus ini memang skalanya besar, banyak yang terdampak akibat dari kasus ini, terutama warga dari Bangka Belitung, karena lokasinya memang tepat berada di sana. 271 T ini kalau diakumulasikan bahkan seluruh warga Indonesia itu tidak ada yang miskin kalau misalnya dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Dan Indonesia juga seharusnya memiliki langkah antisipatif terkait dengan kasus ini juga tidak terlambat lagi. Menurutku 271 triliun itu kayak duit yang sangat banyak, apalagi kayak kita anak arsitektur kan tahu duit segitu tuh bisa dibangun berapa banyak infrastruktur. Menurut aku ini kasusnya cukup berat ya, lebih banyak merugikan orang. Karena saya berprofesi sebagai akademisi, karena lokasinya berbeda, tidak pernah merasakan secara langsung. Tapi kalau secara umum saya pandang bahwa memang angka 271 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, terutama pentingnya taman baca bagi anak TK dan sebagainya. Jadi 271 ini menurut saya dampak sangat besar, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kalau yang bisa kita rasakan itu kayak nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita tahu 270 triliun itu sebanyak apa, kita bisa ngeliat bahwa oh ternyata kita bisa ngerasain banyak fasilitas ya yang kita nggak bisa rasain karena banyak korupsi di Indonesia. Jadi untuk dampak langsung mungkin enggak, tapi lebih ke masyarakat luasnya aja. Jadi masyarakat luas kan ekonominya jadi berkurang karena dana penggelapan itu yang harusnya bisa dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas. Supaya bisa kita lakukan pertama adalah mempelajari sebenarnya kasus ini masa bisa menutup. Harus ada bersama dari kita sehingga kita bisa lebih sadar dan bisa mempelajari kasus ini sebagai pembelajaran buat kita. Sebagai seorang akademisi, saran saya adalah mungkin bisa melakukan peningkatan taraf hidup bagi pejabat-pejabat di perusahaan tersebut. Efektif kalau pemerintah juga turut serta yang mengontrol jalannya sistematika dari perusahaan yang jalan. Kalau sebagai masyarakat umum kayaknya nggak ada ya, tapi kalau mungkin itu lebih ke kayak yang orang-orang yang memang terlibat di dalam proyek itu, atau mungkin instansi-instansi yang memang dia punya tanggung jawab untuk mengecek keuangan atau apa, itu lebih bisa mungkin untuk mengawasi kasus atau keuangan dalam satu perusahaan. Mungkin bisa menetapkan sanksi, menetapkan transparansi dalam perusahaan, terus penguatan pengawasan dalam perusahaan gitu. Inggris dan juga Helena Lim, artis Indonesia. Di luar dari itu sebenarnya bukan siapa aktornya, tapi apa yang sudah dilakukan gitu. Siapapun aktornya, kalau memang dia bersalah, mau setinggi apapun jabatannya, ya dia tetap harus dihukum gitu kan. Tidak ada ampun bagi koruptor di Indonesia. Yang tahu cuman suaminya Sandra Dewi, wanita yang punya PIM itu cuma 2 itu aja, karena mereka yang banyak ter-highlight karena kayak mereka menampilkan kekayaannya. Ada Harvey Mois sama Helena Lim. Saya rasa kasus ini bukan hanya sekarang yang terjadi. Maksud saya adalah kasus ini tuh jumlahnya sangat besar. Yang analisa saya yang terjadi adalah ini melibatkan banyak orang. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi sudah meliputi mungkin sekelompok orang. Ya. Nah ini merupakan kesalahan dari sistem internal sebenarnya, sistem pengawasan yang terjadi di perusahaan tersebut. Pasti ada proses suap menyuap, kemudian ada proses gratifikasi. Ini juga menjadi isu yang sangat besar. Gratifikasi ini adalah proses memberikan dana, memberikan hadiah gitu kepada atasan agar dia mendapatkan proyek yang dia inginkan. Nah itu sering terjadi di Indonesia.
Ini sering terjadi gitu. Apalagi pejabat-pejabat kita ini mungkin ya saya tidak tahu kesejahteraan mereka yang kurang gitu ya, sehingga mereka sangat mudah untuk menerima sogokan, sehingga praktik-praktik seperti ini gampang saja gitu, asalkan uangnya cocok gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di Indonesia, sehingga balik lagi tadi, kesejahteraan dari pejabat itu perlu ditingkatkan, perlu diatur undang-undang mengatur koruptor itu harus dimiskinkan. Ini ada bentuk ketegasan sebenarnya agar para koruptor ini memiliki efek jerah. Kalau hanya mereka di penjara, mereka tuh bisa gitu, keluar kapan saja dengan membayar mungkin sipirnya, terjadi lagi mungkin oknum polisi yang mau dibayar, mungkin dengan efek jerah, memberikan efek jerah itu bisa mengurangi dampak dari korupsi di negara Indonesia. Ya aku nggak tahu secara spesifik kayak gimana. Intinya dia menggelapkan dana aja. Jadi mungkin karena ada kurangnya transparansi dalam perusahaan, kurang hukuman yang tegas gitu.